Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur, terima kasih atas kasih-Nya, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Luar biasa Bapa kita Yesus. Kita orang berdosa, tapi kalau kita mengaku dan bertobat, kasih Tuhan yang nyata. Dia tidak pernah ingat-ingat segala dosa kita. Kita bangga, kita berbahagia punya Yesus. Kalau Tuhan pelihara kita sampai Sabtu pagi ini, 26 Juli 2025. Besok hari Minggu datang kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Dialah Yesus, pegangan hidup kita. Untuk itu, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kita terlebih dahulu datang berjumpa dengan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 sampai 33. Di mana Raja Hizkia jatuh sakit. Akhirnya Tuhan panggil dia. Selesai, semua akan diakhiri dengan perhentian. Itu biar tiap langkah kita tidak atur sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin, haleluya, dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, menuntunku. Terima kasih Tuhan. Tengah lombang dunia menakutkan, amin, haleluya, hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan. Ke tempat tinggiku diantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikianlah firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku diantarnya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan, sucikan kami pagi ini, mulut kami, pikiran dan hati kami. Bapa, ampunilah kami segala dosa dan salahku. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah pagi ini, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikanlah hidupku, kuduskanlah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sesuai firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Hidup ini sebuah perjalanan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi kita firman Tuhan katakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari hidupku. Mari kita menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu datang kepada Yesus. Minta sama Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, sebab jalan Tuhan itu sempurna. Jalan dunia menuju kepada kehancuran, sesat dunia ini. Tapi jalan Tuhan sempurna. Dia akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali pada pagi sebelum kita beraktivitas. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau baca Alkitab. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jatuhnya sakit Hizkia. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Nah, tanda ajaib apa saudara? Diperpanjang 15 tahun. Itu tertulis di dalam Yesaya pasal 38. Kalau Bapak Ibu mau baca Yesaya pasal 38 itu tentang hari-hari Hizkia jatuh sakit. Saya mau baca ya, nanti Bapak baca berikutnya. Yesaya 38 ya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab kau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Divonis secara kedokteran, secara horizontal, dia akan mati, tidak sembuh. Dan secara vertikal, firman Tuhan datang kepadanya, tetap sama, vertikal horizontal, mati, tidak ada harapan. Tapi dia begitu berdoa minta ampun sama Tuhan, keajaiban terjadi. Maka dikatakan suatu tanda ajaib, yaitu diperpanjang 15 tahun lagi. Ayat 25. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem dimurka. Ini contoh saudara. Manusia itu banyak bocengli saudara. Manusia tidak tahu diri. Termasuk kita jangan seperti ini. Tuhan sudah tolong saya. Tuhan sudah tolong Bapak Ibu. Tuhan tolong setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Seperti Tuhan sudah tolong saya, menyelamatkan saya. Saya komit bernasar sama Tuhan. Sampai detik ini saya tetap setia sama Tuhan Yesus. Itu karena Yesus yang setia. Bukan saya yang baik. Bukan kalau kita yang baik kita bisa setia melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita yang baik. Jangan karena berkata kita orang baik. Tapi kita orang karena dibenarkan oleh karena kasih Tuhan. Dan katakan, Yesusku sangat-sangat baik. Semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada timbul dari kebaikan kita. Kita bisa baik itu karena Yesus yang baik dulu. Menjadikan kita baik. Seperti Raja Hizkia, tidak tahu diri. Dia tidak berterima kasih sama Tuhan atas perbuatan ajaib dari Tuhan. Terus ayat 26. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu. Dan merendahkan diri bersama dengan penuh Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka bersama dia. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Seperti Hizkia bertobat, dia sadar akan keangkuhannya, bertobat minta ampun sama itu baiknya Tuhan. Pada waktu seorang berdosa,
Kalau dia tidak bertobat, terima risiko hukumnya. Hukum tabur tuai. Tapi kalau dia berdosa, minta ampun sama Tuhan, bertobat, maka Tuhan berfirman dalam surat 1 Yohanes 1:9, jikalau kita mengaku dan bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Seperti Raja Hizkia diampuni sama Tuhan, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Terus ayat 27, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Yang membuat perbendaharaan untuk emas, perak, dan batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Lihat ini, Hizkia diberkati karena begitu kembali sama Tuhan. Dan nomor satu, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia yang punya kekayaan dan hikmah dan segala milik Tuhan. Maka kita berterima kasih bisa baca Alkitab sehingga kita makin mengerti supaya jalan langkah kita jangan langkah yang salah, tapi minta pimpinan Tuhan. Hizkia dipimpin sama Tuhan, ayahnya diberkati. Ayat 28, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kadang-kadang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kadang-kadang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperbanyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Coba nih, Tuhan mengaruniakan harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkan ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Coba nih, Hizkia berhasil, demikian kita mantap dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga sama dibuat berhasil karena Tuhan yang membuat berhasil. Tapi kalau Tuhan memberkati kita, jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Tapi justru kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Harus. Seperti saya di akhir tua saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan. Karena suatu langkah yang terakhir menentukan sekali masuk di dalam kerajaan surga itu. Ayat 31, demikian juga ketika utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Wah, Tuhan mau lihat isi hatinya, ya. Jadi Tuhan kadang mau ngetes kita, isi hati kita tulus benar atau isi hati tidak benar. Karena Tuhan lihat hati, saudara, ya. Maka pentingnya kita hati jaga. Seperti dalam Amsal Sulaiman 4:23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Di ayat 32, selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja Yehuda dan Israel. Ayat 33 yang terakhir. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anak menjadi raja menggantikan dia. Amin. Semuanya akan selesai berhenti. Setiap kita sama. Dunia akan lenyap. Usia manusia akan berhenti. Ibrani 9:27. Tuhan tetapkan manusia akan mati. Suatu ada penghakiman. Tapi bagi Bapak, Ibu, Tuhan, Saudara saya, kalau kita selama hidup kita mau melangkah bersama Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam Kristus. Taatlah kepada Tuhan. Rom 8 ayat 1 dikatakan, tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Untuk itu, bersama saya, Bapak, Ibu, komit dengan Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai langkah terakhir kita mau setia. Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat kemudian amin, haleluya. Jika sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa, kita mau setia sama Tuhan sampai langkah terakhir. Kita berpegang kepada firman Allah, sehingga kita diberkati sama Tuhan. Seperti Hizkia, dia bertobat, dia kembali sama Tuhan, maka dibuatlah Tuhan berhasil dalam segala usahanya. Demikian Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin, puji Tuhan.